Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Fadlilatul Salma, perwakilan dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai klasifikasi aljabar di MI atau SD pada kelas 6 semester 1. Buku yang kami pakai untuk menganalisis adalah buku Senang Belajar Matematika kelas 6 Kurikulum 2013. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Umi Fadlilatul Salma, Akbar Dwi Febrianto, Hesti Indriani, Ain Asa Azizah, dan Ahlisin Nur Farida. Klasifikasi pertama yaitu pola bilangan. Pada halaman 12-13 terdapat soal tabel rumpang yang harus diurutkan baik bilangan positif maupun negatif. Nah, untuk mengurutkannya ada aturan tertentu, yaitu mengikuti pola bilangan yang ada. Contohnya pada soal nomor 1, titik-titik, titik-titik 503, titik-titik 505, titik-titik 507. Ditanyakan dua angka sebelum 503, angka sesudah 503, angka sebelum 505, angka sesudah 505, dan angka sebelum 507. Peserta didik diminta untuk mengurutkan bilangan tersebut. Diketahui bahwa angka setelah 503 dan angka sebelum 505 adalah 504. Jadi pola tersebut memiliki aturan, yaitu bedanya plus 1. Hal tersebut juga berlaku untuk soal nomor 2. Hanya saja nomor 1 mengurutkan bilangan positif dan nomor 2 mengurutkan bilangan negatif. Pola bilangan selanjutnya yaitu membandingkan antara yang lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Hal itu berkaitan dengan pola bilangan karena peserta didik akan dilatih untuk mengurutkan antara yang lebih besar atau yang lebih kecil. Contoh soal dan penyelesaiannya pada halaman 16-17. Selanjutnya terdapat pada halaman 45-46, yaitu pada soal pembagian. Pada soal pembagian tersebut, untuk memudahkan siswa mengerjakan soal tersebut digunakan cara mengurangi bilangan yang akan dibagi. Nah, pada pengurangan yang berulang tersebut juga merupakan pola bilangan. Klasifikasi berikutnya yaitu grafik. Klasifikasi ini ada pada halaman 20. Dikatakan sebagai grafik karena pada gambar tersebut ada anak yang melakukan perpindahan dari titik pusat ke titik lainnya, kemudian dari titik satu ke titik lainnya lagi. Nah, perubahan perpindahan tersebut bisa dikatakan sebagai grafik. Pada halaman 40-41 ada materi tentang sifat-sifat perkalian bilangan bulat, yaitu komutatif, asosiatif, dan distributif. Sifat-sifat tersebut termasuk klasifikasi aljabar karena antara ruas kanan dan ruas kiri harus memiliki nilai yang sama. Biasanya dalam aljabar disebut sebagai persamaan satu variabel. Klasifikasi selanjutnya yaitu aljabar menggunakan simbol. Gambar 1 ada pada halaman 36, gambar 2 ada pada halaman 55, dan gambar 3 ada pada halaman 56-57. Pada gambar tersebut merupakan aljabar menggunakan simbol karena itu merupakan salah satu soal yang rumpang, di mana pada soal seperti itu secara tidak langsung kita sudah menggunakan aljabar dengan simbol agar peserta didik lebih mudah memecahkannya. Selain itu, simbol juga bisa memudahkan peserta didik membedakan antara angka 1 dan angka lainnya agar tidak sama. Contoh soal lainnya yang menggunakan simbol ada pada halaman 66. Pada halaman tersebut penggunaan simbol digunakan sebagai tanda untuk hal-hal yang bersifat abstrak. Diameter dilambangkan dengan huruf D kecil, jari-jari dilambangkan dengan huruf R kecil. Klasifikasi aljabar berikutnya adalah persamaan. Pada halaman 38 ada contoh soal yaitu 6 kali 5 sama dengan 30. Hal tersebut dikatakan persamaan karena ruas kanan dan ruas kiri memiliki hasil yang sama. Klasifikasi selanjutnya yaitu grafik persamaan dan tabel. Contoh soal tersebut ada pada halaman 52, di mana dalam soal cerita tersebut menggunakan sebuah objek dan direpresentasikan menggunakan grafik. Objek di sini yaitu ballpoint itu sendiri, sedangkan grafik yang dimaksud yaitu bertambahnya jumlah ballpoint setelah membeli 3 pak.
dan berkurangnya ballpoint setelah dibagikan kepada 36 siswa, sehingga terjadi perubahan antara bertambah dan berkurang. Klasifikasi aljabar yang terakhir yaitu perubahan variabel. Pada contoh soal halaman 36 terjadi perubahan variabel setelah terjadi penjumlahan atau pengurangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.